Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Arinda dari kelas Indralaya, nomor absen 07. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai landasan pendidikan sosiologi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita hari ini akan membahas mengenai landasan sosiologi pendidikan yang akan kita terapkan baik di masyarakat maupun di lingkungan sekitar kita. Baik, untuk penjelasan bahas mengenai landasan tersebut, mungkin sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai landasan pendidikan sosiologi, ada baiknya kita mengetahui dulu isi dari apa sih landasan sosiologi pendidikan. Nah, landasan sosiologi pendidikan yaitu banyak mengandung norma dalam pendidikan yang bersama dari norma kehidupan bermasyarakat, di mana yang dianut oleh suatu bangsa tersebut untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa. Ketika kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, maksud dari penjelasan tersebut menurut mencantumkan dari di tempat tinggal saya, merupakan bahwa setiap masyarakat itu harus mempunyai toleransi antar masyarakat, di mana masyarakat satu dan masyarakat dua ini sama-sama saling menguntungkan. Maksudnya di mana suatu bangsa tersebut harus ada yang namanya kerukunan atau hubungan dalam suatu masyarakat. Nah, baik, lanjut. Dalam kehidupan masyarakat tersebut dibedakan menjadi 3 macam norma, di mana norma tersebut ada norma paham individualisme. Nah, maksud dari penjelasan norma individualisme itu di mana lahir merdeka dan hidup merdeka, di mana kita boleh berbuat apa saja yang tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Di mana maksudnya dari sini, maksudnya kita hidup sudah merdeka dan kita menjalani hidup kita itu sudah merdeka. Nah, di mana kita tidak mengganggu kehidupan orang lain, kita menjalaninya dengan sendiri gitu. Nah, lanjut untuk mengenai kedua itu norma paham kolektivisme. Nah, di mana pengertian tersebut menyangkut paut mengenai bagaimana kita memberikan kedudukan yang mendudukan berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan, yang mana hanyalah sebagai alat bahan masyarakatnya. Nah, maksudnya di sini bahwasanya dari norma paham kolektivisme ini masyarakat ini tidak mementingkan diri orang lain, melainkan dia mementingkan kepribadiannya sendiri. Jadi dia tidak mementingkan orang lain, melainkan dia mementingkan dirinya sendiri. Namun dia ini sangat melibatkan seorang lawannya tersebut, melainkan tidak membagi untungnya tersebut. Begitu. Nah, lanjut itu mengenai paham integralistik. Dari norma paham integralistik ini maksudnya kita itu ada saling berhubungan erat satu sama lain secara organis maupun masyarakat, di mana kita itu harus ada hubungan erat ataupun hubungan timbal balik yang melakukan suatu kerjasama sama masyarakat satu dengan masyarakat dua, di mana sama-sama saling menguntungkan nanti ketika kita melakukan kerjasama. Nah, selanjutnya itu ada mengenai landasan sosiologi pendidikan di Indonesia ini menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan kita untuk bermasyarakat. Maksudnya gimana? 1. Kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan musyawarah dan untuk mufakat. Di mana pada nomor 1 ini kita menjelaskan bahwa kita harus melaksanakan yang namanya kebersamaan, gotong royong serta musyawarah untuk mencapai suatu masyarakat yang aman, adil, sejahtera dan saling menguntungkan. Nah, lanjut untuk pemateri 2 itu mengenai kesejahteraan bersama menjadi masyarakat. Nah, di mana kita sebagai masyarakat itu harus memiliki suasana yang rukun dan bersikap santun
serta melakukan kebersamaan seperti gotong royong, melakukan musyawarah, sehingga timbulnya kesejahteraan bersama menjadi masyarakat yang utuh. Lanjut, nomor 3, mengenai negara melindungi warga negaranya. Nah, maksud dari sini kita harus sebelum negara melindungi kita, kita harus melindungi negara kita dulu. Jadi sebelum negara melindungi kita harus melindungi negara kita. Seperti kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan kita wajibkan, seperti kita harus menempuh pendidikan itu wajib. Kenapa? Karena pendidikan itu sangat penting bagi kita. Kita sebagai calon generasi penerus bangsa harus menempuh pendidikan, walaupun pendidikan tersebut tidak sampai dengan apa yang kita inginkan. Setidaknya kita itu pernah menuntut ilmu, namun sejenak ataupun kurang lama, tetapi setidaknya kita sebagai masyarakat bernegara dan mencintai negaranya, maka salah satunya yaitu kita harus menerapkan dan kita mengikuti pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu selaras, serasi, seimbang antara hak dan kewajibannya. Maksudnya di sini kita harus menyeimbangkan antara selaras kita harus menyeimbangkan gimana kita harus berbuat baik dengan seorang itu gimana, dan kita harus bersikap bagaimana gitu. Nah, lanjut, pada ruang lingkup sosiologi ini banyak mencangkup mengenai pendidikan. Salah satunya yaitu hubungan sistem pendidikan dan sistem sosial lainnya. Nah, kedua itu hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. Lanjut, nomor 3-nya itu hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. 4, pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu sebagai motivator, di mana ketika kita memberikan contoh kepada siswa yang baik, maka siswa tersebut akan mengikuti kita sebagai hal yang baik. Namun sebaliknya, ketika kita memberikan hal yang buruk, maka siswa kita akan mengikuti hal buruk tersebut. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjelaskan kepada masyarakat maupun pendidik, kita harus melakukannya dengan menggunakan pola pikir dulu. Gimana caranya? Sebelum kita menerapkannya, apalagi kepada anak kecil nih, anak usia dini, anak SD. Nah, setidaknya kita itu harus mengontrol ataupun melihat dulu kondisinya bagaimana. Contohnya nih, kita membuang sampah. Ketika anak itu melihat kita itu buang kotak sampah itu ke tempat sampah, maka anak itu akan menirunya. Namun sebaliknya, kita membuang sampah itu sembarangan, maka anak tersebut akan membuangnya sembarangan. Nah, begitulah namanya ruang lingkup sosiologi yang mencangkup pada bidang pendidikan. Nah, lanjut, pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Nah, pada pengaruh ini seperti lingkungannya, di mana anak tersebut melihat lingkungannya. Jikalau lingkungan itu baik, maka dia akan ikut baik. Jikalau lingkungan itu buruk, maka dia akan buruk. Jadi sebagaimana kita bisa harus mengarahkan anak didik itu ke lingkungan yang baik, bukan ke lingkungan yang buruk. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai sosiologi pendidikan ini, secara operasional, sosiologi pendidikan ini didefinisikan sebagai cabang sosiologi yang memusat perhatikan pada mempelajari hubungan antara peranata pendidikan dan peranata kehidupan, di mana antara kehidupan dan pendidikan itu komunitas sekitar interaksi sosial antara orang-orang dalam satu unit pendidikan dan tempat pendidikan pada kehidupan peserta didik. Nah, di mana maksud dari kedua ini dari kita bermasyarakat dengan kita berpendidik. Jadi kita bisa bersangkut paut mengenai kita menerapkan bagaimana kita sebagai masyarakat yang baik dan bagaimana kita sebagai pendidik yang baik. Jadi dari kedua tersebut kita bisa mengapresiasikannya dari kedua tersebut. Bagaimana kita mengimplementasikannya, bagaimana cara kita menerapkannya, bagaimana cara kita melakukannya. Nah, lanjut, sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial, kita setiap makhluknya itu seharusnya menjadikan sosiologi itu sebagai landasan bagi
proses dan pelaksanaan pendidikan kita. Karena memang karakteristik dasar manusia sebagai makhluk sosial itu akan berkembang dengan baik dan menghasilkan kebudayaan-kebudayaan yang bernilai serta peradaban tinggi. Dan melalui pendidikan maka perlu adanya konsisten dan pendidikan untuk memberikan suatu pengembangan yang tentang sosiologi pendidikan. Nah, dari mengenai landasan pendidikan sosiologi ini dapat kita terapkan mengenai pendidikan, bagaimana cara kita menerapkan dan bagaimana cara kita melakukannya dengan antar masyarakat serta calon pendidik. Nah, dari situ kita bisa mengimplementasikannya. Oh, begini cara kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai pendidik, dan sebagai calon pendidik. Nah, dari situlah kita bisa mengenai landasan pendidikan sosiologi ini. Kita harus bertanggung jawab serta berkontribusi tentang bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana cara kita merukuni di masyarakat, bagaimana kita agar menjadikan masyarakat itu sejahtera dan menjadi masyarakat yang bisa melindungi warganya dan negaranya, dan juga bahkan bisa menjadikan masyarakatnya itu yang selaras, serasi, seimbang antara hak dan kewajibannya.